Nah, Armageddon ini diambil dari dua kata, dari kata Urah dan kata Mageda. Urah itu adalah sebuah bukit dan Mageda adalah lembah yang berada di samping bukit tadi. Nah, bukit dan lembah inilah yang apabila dikuasai, maka siapapun yang menguasainya itu bisa diyakinkan akan menguasai arah perpolitikan di akhir zaman. Dan itulah yang diramalkan oleh para pengamat dunia, para pengamat politik dunia. Di dalam bukunya Ramalan Politik Dunia, mereka memperkirakan dan meyakinkan mereka sendiri dan bangsa mereka sendiri bahwa siapapun yang bisa menguasai wilayah ini, maka dia bisa menguasai kendali perpolitikan di akhir zaman. Ya, bahkan kendali Perang Dunia Ketiga bisa mereka kuasai. Di manakah wilayah ini? Wilayah ini tidak lain adalah wilayah yang berada di Syam. Syam ini bisa bermakna Palestina, juga bisa bermakna Suriah. Ya, karena kedua bangsa ini, terkecuali Jordania dan Lebanon, kedua bangsa ini sering disebut Rasulullah SAW terkait dengan huru-hara akhir zaman. Yang pertama itu Palestina. Palestina terkait dengan akan berkumpulnya kelompok yang terbaik dari 3 titik. Yang pertama dari Suriah, yang kedua dari Khurasan, dan yang ketiga mudah-mudahan ini disebutnya dari timur. Ya, tapi timur di sini adalah Indonesia. Mudah-mudahan. Ya. Kalau Suriah ini bisa disebut juga sebagai kelompok Ahlus Syam. Ya, kalau Khurasan disebut sebagai para pembawa panji hitam. Adapun peluang Indonesia adalah disebut sebagai Taifah Mansurah. Kenapa disebut Taifah Mansurah? Artinya kelompok ini muncul dari negara yang rakyatnya, yang kaum muslimin di negara ini dizolimi oleh penguasanya. Artinya penguasa di mana kaum muslimin berada, di mana kelompok ini berada adalah digambarkan sebagai tirani yang zalim. Maka kelompok ini muncul dan disebut Qit'atun, disebut Taifah karena dia merupakan Qit'atun minal muslimin. Sedikit sekali jumlah mereka dari kaum muslimin yang ada di negaranya. Nah, tapi mereka mansurah, mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka diterpa kezaliman, mereka difitnah, kemudian mereka digembosi, mereka juga kemudian dikebiri hak-haknya, ya, hingga pada akhirnya mereka diperangi oleh penguasanya sendiri. Kemudian Allah menolong mereka karena keistiqomahan mereka mengamalkan Quran dan Sunnah di akhir zaman. Maka disebutnya Taifah Mansurah, kelompok yang ditolong. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik para Allah, kita ulas kembali. Apa sebetulnya Malhamatul Kubra atau orang menyebutnya Armageddon? Ada 3 pandangan Armageddon ini dalam terminologi umum hari ini. Yang pertama, ada yang menerjemahkan Armageddon itu adalah perang bintang. Ya, perang bintang. Sehingga menginspirasi adanya film Star Wars. Ya. Yang kedua, ada yang menyebutkan Armageddon ini adalah perang teknologi, di mana saat itu nuklir digunakan oleh seluruh negara di muka bumi, sehingga bumi mengalami kehancuran yang luar biasa. Nah, adapun versi yang benar adalah versi yang kita terima dari hadis Rasulullah SAW, bahwa perang ini adalah perang non-teknologi. Karena pada saat itu umat Islam akan kehilangan teknologi, di mana gelombang elektromagnetik dari bumi akan hilang. Di dalam kitab dari Dr. Amir Muhammad Jamaluddin, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan akan ada satu peristiwa dahsyat di alam semesta di mana semua manusia akan merasakannya. Apabila itu terjadi, maka masuklah kalian ke rumah-rumah kalian, tutup rapat pintu rumah kalian, tutup rapat ventilasi atau jendela-jendela rumah kalian, berkumpullah bersama keluarga, berkasih sayanglah dengan mereka, beristighfarlah kepada Allah sebanyak yang kamu mampu.
Puji Allah sebanyak yang kalian mampu. Bisa jadi kalian saat itu adalah orang yang terakhir di muka bumi. Bumi akan kehilangan 2/3 penduduknya, yang tersisa adalah sepertiganya akibat bencana tadi. Nah, suma'utum ila ma bada'tum, suma'utum ila ma bada'tum, suma'utum ila ma bada'tum. Kalian akan kembali ke zaman kalian datang pertama kali. Artinya tanpa teknologi. Jadi para ulama sekalian, HP yang kita pegang setiap saat itu tidak akan bisa digunakan sama sekali. Ya. Karena teknologinya hilang, satelitnya hilang, dan gelombang elektromagnetik bumi hilang. Maka sinyal sama sekali tidak akan ada. Ya, mobil juga nggak akan berjalan. Kan mobil juga menggunakan, dipengaruhi oleh sistem magnetik. Kapal terbang juga sama. Semua teknologi hilang. Artinya dia menjadi benda tak berfungsi. Ada fungsinya barangkali, jadi mainan anak-anak kecil. Ya. Nah, pada saat itulah justru terjadinya peristiwa dahsyat, pertarungan yang Rasulullah sebutkan Malhamatul Kubra, di mana tokoh-tokoh yang dijanjikan Rasulullah akan hadir saat itu. Yang pertama Imam Mahdi, yang kedua Dajjal, yang ketiga Nabi Isa alaihi salam. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, perang demi perang ini sebetulnya bukanlah sesuatu yang diinginkan di dalam Islam. Islam tidak mengharapkan perang, sama sekali tidak mengharapkan perang. Bahkan syariat perang pun tidak dari awal ada. Ya. Perang dalam arti qital, jihad fisabilillah, itu ada belakangan. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan kaum muslimin. Jadi di Mekah tidak ada perintah perang. Artinya Islam tidak mengharapkan perang. Walaupun ada hadis yang mengatakan, di dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku diperintahkan Allah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka sudah menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengakui Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabi dan rasulnya, faqad asammu minni dima'uhum wa amwaluhum, sungguh telah terlindung dariku darah mereka dan harta mereka. Artinya haram kita mengambil harta orang Islam, orang yang sudah bersyahadat, dan haram kita mengucurkan darahnya. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ya. Apa maksudnya hak Islam? Islam punya hak dari harta kita, yaitu zakat, ya. Ada zakat fitrah, zakat harta, itu hak Islam dari harta kita. Ya. Ada juga sedekah, ada juga wakaf, itu hak Islam. Hak Islam dari darah kita adalah memperjuangkan Islam sampai titik darah penghabisan. Ya. Itu hak Islam. Hisabuhum Allah, kata Rasulullah, hisab mereka terserah Allah. Nah, hadis ini menunjukkan bukan berarti ketika datang Rasulullah langsung berperang, tidak. Itu untuk menunjukkan penekanan bahwa betapa wajibnya manusia menerima dakwahnya Islam, dakwahnya Rasulullah SAW. Yang artinya resikonya pada akhirnya nanti harus diperjuangkan walaupun harus dengan berperang. Jadi sekali lagi bahwa perang bukan perintah prioritas, bukan prioritas pertama, tapi itu adalah sebuah alternatif terakhir ketika musuh-musuh Islam menyerang Islam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada Armageddon. Jadi Armageddon ini istilah bukan dari Rasulullah SAW, tapi istilah dari para pengamat akhir zaman, ya, ahli hadis, baik dari Barat ataupun dari Timur Tengah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa perbedaan pandangan antara saya dengan beberapa ustadz di Indonesia ini. Seperti antara saya dengan Ustadz Ihsan Tanjung, saya dengan Ustadz Abu Fatih Al-Adnani, atau dengan ustadz-ustadz yang lain, termasuk antara saya dengan Ustadz Zulkifli Muhammad Ali Uzma, tentang Armageddon. Tapi tetap kami bersatu, berjamaah, tidak bertikai, dan tetap kami menyampaikan ini sebagai bentuk hasanah
keilmuan terkait dengan akhir zaman. Perbedaannya terletak pada apakah Armageddon itu sama dengan Malhamatul Kubra. Saya memandang Armageddon berbeda dengan Malhamatul Kubra. Perang Armageddon, perang di mana teknologi masih ada, masih digunakan. Baik, nah Armageddon, perang di mana teknologi masih digunakan. Dan perang ini terjadi sebelum Imam Mahdi muncul sampai nanti Imam Mahdi dan kaum muslimin berhasil mengambil kembali Konstantinopel dari pasukan Rum. Setelah Romawi berhasil dikalahkan. Nah, dan ini perangnya banyak. Mulai dari agresi Barat terhadap umat Islam di Suriah, yang mana itu dimulai dengan melemahnya kepemimpinan orang-orang Arab atas negara mereka masing-masing karena buruknya akidah mereka, yang kemudian umat merasa jera dan tidak mau lagi taat pada mereka, sehingga timbullah pemberontakan kepada penguasa yang zalim tadi. Dan itu sudah terjadi seperti di Suriah. Nah, di Suriah itu sudah terjadi bagaimana Bashar Assad ditolak oleh rakyatnya karena kezaliman dan kekufurannya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, nah ini kekufuran yang terjadi di Suriah. Nah inilah yang kemudian menjadi salah satu api dalam sekam yang memicu terjadinya Arab Spring. Nah terjadinya Arab Spring inilah yang menjadi awal dari perang Armageddon. Dan perang ini, petaka yang menimpa bangsa Arab ini sekali lagi karena kezaliman pemimpin-pemimpin mereka, itu sudah disinyalirkan oleh Rasulullah, sudah diisyaratkan oleh Rasulullah akan terjadi. Ya, sebagaimana dalam salah satu hadis Rasulullah SAW terkait dengan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang akan membawa petaka kepada bangsa Arab. Rasulullah SAW mengatakan dalam salah satu hadisnya dari Zainab binti Jahshin, anna Nabi SAW istaiqadha min naumih, bahwasanya Nabi SAW terbangun dari tidurnya, wa huwa yaqul la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba, kecelakaan akan menimpa bangsa Arab qad iqtaraba yang telah mendekat. Futihal yauma min rami Ya'juj wa Ma'juj mislah hadhihi, telah terbuka hari ini lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Rasulullah mengisyaratkan dengan tangannya biadil asrah. Sufyan mengisyaratkan, Rasulullah mengatakan begini. Ya. Qultu, aku berkata, aku bertanya, Zainab binti Jahshin, ya Rasulullah, anuhlika wa fina salihun, anuhliku wa fina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa sementara di tengah-tengah kami banyak orang-orang soleh? Qala na'am. Rasul menjawab, iya. Idza kathural khabath, apabila kathural khabath, apabila maksiat di mana-mana dan ulama-ulamanya membiarkan maksiat itu terjadi, atau umat membiarkan kemaksiatan itu terjadi, maka umat Islam yang soleh pun akan kena. Ya, orang beriman yang soleh pun akan kena dengan kecelakaan dan petaka tadi. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, pertanyaan kita adalah, Rasulullah bersumpah dengan kalimah tauhid la ilaha illallah bahwa bangsa Arab akan mengalami petaka yang luar biasa. Ini yang disebut barangkali yang kita pahami dalam realitasnya adalah Arab Spring, yang dimulai dari Tunisia, kemudian Mesir, lalu ke Irak, lalu ke Afghanistan, lalu ke Yaman, kemudian ke Suriah. Yaman 2010, Suriah 2011. Dan petaka-petaka ini menimpa bangsa Arab. Coba kita lihat, siapa yang disebutkan bangsa Arab oleh Rasulullah? Suriah, Arab bukan? Arab. Palestina, Arab. Kemudian Irak, Arab. Afghanistan, Arab. Mesir, Arab. Libya, Arab. Yaman. Bagaimana kondisi negara-negara tadi? Hancur kan? Dan itu sudah diperangi oleh rejim-rejim yang berkuasa yang zalim. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, sejak saat itu kemudian bangsa Arab ini mengalami awal dari Armageddon. Ya, jadi Armageddon ini panjang. Dimulai, jangan-jangan Armageddon ini memang sudah dimulai dengan Arab Spring kemarin. Ya, nah, konflik inilah yang ternyata menjadi pemicu terjadinya perang Armageddon. Dan kita menyaksikan bagaimana nuklir dijatuhkan bertubi-tubi kepada saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah, baik di Palestina, baik di Suriah,
ataupun di Irak, ataupun di Mesir, ataupun di Tunisia, ataupun di Libya, bahkan di Afghanistan dan Yaman. Ini membuktikan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. La ilaha illallah wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Dan ini Rasulullah kaitkan dengan futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj misnahadi. Hari ini telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Ya, sebesar ini. Nah, berarti petaka ini ada kemungkinan dari pelakunya Ya'juj dan Ma'juj, tapi bukan Ya'juj Ma'juj yang ori, Ya'juj Ma'juj yang KW. Ya. Karena ada 2 Ya'juj Ma'juj, bahkan ada 3 kalau begitu. Pertama Ya'juj Ma'juj di zaman Zulkarnain, di zamannya Nabi Musa alaihissalam, yang membentenginya ketika berada di tanah petik Cina menurut kami. Kemudian ada Ya'juj Ma'juj yang terkait dengan petaka yang menimpa bangsa Arab, dan Ya'juj Ma'juj yang nanti akan keluar di zaman Nabi Isa turun, di saat Nabi Isa turun. Jadi ada 3 Ya'juj Ma'juj. Tapi Ya'juj Ma'juj yang asli cuma 2, yang dulu dan yang nanti zaman Nabi Isa. Adapun yang menimpakan petaka pada bangsa Arab, ada Ya'juj Ma'juj keturunan yang pertama kali. Karena Ya'juj Ma'juj yang pertama menurut Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad dari Saudi Arabia, itu adalah keturunan dari Yafis bin Nuh. Nabi Nuh punya anak laki-laki yang terbesar Yafis. Yafis punya keturunan bernama Maguk. Maguk bin Yafis inilah yang melahirkan keturunan yang bangsanya dinamakan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Mereka yang dulu dikurung oleh Zulkarnain dalam cerita surat Al-Kahfi. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, Arab Spring inilah yang menjadi pembuka Armageddon. Nah, jadi Bapak Ibu, Armageddon ini dimulai dari Arab Spring sampai nanti umat Islam berhasil merebut kembali